Shalom. Apa kabar kita hari ini? Rahmat dan kebaikan Tuhan tetap melingkupi kita semua. Seluruh warga binaan yang kami kasihi, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur bahwa kuasa-Mu terus membentuk kehidupan kami, membimbing kami untuk sampai pada kemuliaan-Mu. Engkau membentuk kami menjadi pribadi sebagai murid Kristus yang terus melakukan kehendak Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan Engkau membentuk kami semua untuk memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan, kami akan dengar sabda-Mu, bimbing kami dengan firman dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kekasih, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-9 ayat 12 hingga ke-24. Terima kasih karena tadi sudah dibacakan oleh salah seorang dari kita yang beribadah. Kitab Imamat ini mau menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah mengatur, membentuk kehidupan kita dengan tatanan kehidupan yang mengarahkan kita semua untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak kekasih Tuhan Yesus, anak-anak kekasih Allah Bapa yang terus dibimbing oleh Roh-Nya lewat tindakan kepatuhan, ketaatan dalam tanggung jawab untuk menyatakan harapan Allah bagi kita, bagi dunia ini, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kemuliaan Tuhan atau kekudusan Allah itulah yang mau dinampakkan dalam kitab Imamat ini. Nah, saya mau menjelaskan bahwa dalam hidup ini memang manusia tidak bisa menjadi seseorang yang otomatis untuk mengikuti tatanan, ketentuan, aturan-aturan, bagaimana menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Kita perlu dilatih dan melatih diri kita dalam kuat kuasanya, dalam pemahaman dan kesadaran bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baik. Dan ini adalah kewajiban kita. Tetapi prinsip dasar untuk mengerjakan kebaikan dalam tanggung jawab yang penuh dan rasa hormat kepada Allah, itu kita sadari ada prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya adalah rasa kasih dan hormat pada Dia yang membuat kita ada dalam dunia ini, tetapi juga kita tunjukkan itu dalam kehidupan dengan sesama kita. Membaca kitab Imamat itu akan mendorong kita untuk mengetahui dan memahami, oh ternyata ada aturan-aturan dalam hal beribadah kepada Tuhan secara ritual dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita. Hal yang khusus adalah bagaimana kita dengarkan dan baca, ketahui bahwa Musa diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah mau bagi kehidupan umatnya, khususnya mempersiapkan Harun saudaranya dan anak-anak Harun untuk ditabiskan menjadi imam, sehingga mediator atau penghubung antara Allah dengan manusia, sarana itu dapat diluaskan dan dapat dinyatakan, dilancarkan. Nah, tugas Harun dan anak-anaknya sebagai imam adalah persiapkan dirinya untuk kudus, lalu melayani umat supaya umat juga hidup kudus. Dan tata caranya lewat
persembahan korban bakaran, persembahan korban sajian, kepalanya disembeli, darahnya dicurahkan, dan mereka sendiri dikuduskan untuk itu. Sarana-sarana untuk kita menyadari bahwa ada pengorbanan dan ada kekudusan di dalamnya membuat kita sampai kepada Allah. Allah yang bagaimana? Kita paham lewat tata cara ritual itu bahwa Allah itu kudus. Sehingga imamnya sendiri sebelum melayani umat untuk dapatkan hidup kudus, pengampunan dan pembaharuan, imamnya sendiri Harun dan anak-anaknya, dia harus lewati dulu proses kekudusan itu. Nah, di pasalnya yang ke-9 ini dikisahkan tentang bagaimana Harun mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian untuk kemuliaan Tuhan. Dan diungkapkan di sini bahwa mereka sangat paham apa yang disampaikan oleh Musa atas perintah Tuhan tentang ada tata caranya. Dan mereka sadar peran mereka. Jadi memang kalau nggak sadar peran saya itu apa ya? Sebagai bapak, sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai anak Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat menghayati hidup dan kehidupan ini dan melaksanakan akan apa yang menjadi citra kita atau jati diri kita. Sehingga paham, oh saya imam, oh saya harus melakukan tata cara ini. Ini yang dimau Tuhan, ini yang diharapkan Tuhan. Itulah yang tergambarkan dalam kitab imamat ini. Nah, mari kita perhatikan bahwa rasa tanggung jawab itu sungguh-sungguh dinyatakan. Mereka bukan hanya tahu tata cara pengorbanan, menyampaikan, mengolah kurban-kurban yang dipersembahkan bagi Tuhan di pasal 9 ini, tetapi mereka sungguh-sungguh membuktikan kecakapan mereka dalam melakukan tugasnya. Nah, tanpa kecakapan tersebut, Harun dan anak-anaknya tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya, dalam memenuhi tanggung jawabnya yang mereka terima dari Tuhan untuk umatnya. Dan mereka melakukannya, mereka sadar bahwa di sana kemuliaan diri mereka nampak, tetapi juga kemuliaan bagi bangsa-bangsa lain itu ada. Kalau kita baca di ayatnya yang dari pembacaan di kitab imamat ini, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Lalu kemudian di ayat yang ke-23, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Jadi kemuliaan Tuhan nampak padamu dan juga kemuliaan Allah nampak kepada bangsamu atau bangsa-bangsa lain. Nah, setiap kita memiliki tanggung jawab. Musa dan Harun di zamannya telah melakukan tanggung jawabnya dengan tepat, dengan persis, dan mereka tahu mereka harus melakukan itu karena kesadaran Tuhan memintanya untuk mereka mengerjakan dengan harapan dan maksud-maksud supaya kemuliaan Tuhan turun atas mereka dan atas bangsa-bangsa, dan kemuliaan Allah itu disampaikan kepada Allah. Nah, apa yang menyebabkan mereka mau melakukan akan hal itu? Mereka melaksanakannya ya memang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Persis menaruh rasa hormat pada Tuhan dan supaya mereka boleh menjadi berkat. Nah, itu memang kehidupan ini ya. Kita ada dalam dunia ini, kita mengikuti semua ketentuan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan harapkan. Itu untuk apa? Ya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kita juga. Nah, melalui pembacaan ini kita mengetahui akhirnya
Untuk melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab diperlukan kecakapan, diperlukan kesadaran, keseriusan, kejujuran, dan hal-hal tersebut harus ada di dalam diri kita. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pendeta, sebagai warga jemaat, sebagai pribadi, sebagai ayah, dan lain-lain. Nah, bagaimana ya peran-peran itu dapat dilakukan dan dikerjakan? Taatilah Tuhan, hormatilah Dia, lakukanlah akan apa yang menjadi kehendaknya, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Mengapa manusia itu berbeda dari yang lainnya, makhluk hidup yang lainnya? Karena di dalam diri manusia ada peran, ada tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus kembali dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bagaimana kita menjalankan ini? Taati Tuhan. Lakukan akan apa yang menjadi kehendaknya. Minta Dia memberkati hati nurani kita, supaya kita dapat berbuat baik. Nah, ada kesulitan-kesulitan manusia yang membuat mereka menghindari tanggung jawab. Jadi mereka gak mau tanggung jawab terhadap sesamanya, gak mau tanggung jawab terhadap Tuhan. Artinya mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Perbuatan-perbuatan itu biasanya lahir dari pemahaman, Tuhan kan mengerti, saya gak bisa melakukan ketentuan ini, saya rasa Tuhan maklum, saya rasa Tuhan maha tahu, Tuhan pasti mengerti mengapa saya begini, esok-esok tidak lagi begini. Nah, kita banyak minta excuse, kita menganggap bahwa Tuhan pasti memaklumi, Tuhan pasti mengizinkan, Tuhan pasti tahu kenapa saya sulit seperti ini dan mengapa saya berbuat ini. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata melakukan tanggung jawab itu gak mudah. Kita mau supaya Tuhan tanggung jawab atas hidup kita, tapi kita tanggung jawab sama Tuhan, kecenderungannya kita menghindar. Nah, ini yang seringkali membuat kehidupan kita sulit. Padahal melekat dalam diri ini, kamu harus mengusahakan, kamu harus memelihara. Itu adalah tanggung jawab. Ini boleh dan ini tidak boleh. Itu tanggung jawab murni. Seorang murid, seorang anak Tuhan harus tunjukkan identitasnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi akan hal ini? Supaya kita boleh serius, supaya kita boleh sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab itu hanya dapat kita kerjakan kalau kita minta terus petunjuk Tuhan. Sebagai warga binaan, kita dikondisikan untuk minta tolong Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Karena akibat-akibatnya itu kita akan langsung mengalaminya. Sukacitakah, kesedihan, kekecewaankah? Nah, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, juga atas dasar kebenaran firman Allah, bahwa memang Dia menghendaki kita untuk mempersembahkan hidup kita, seluruh kehidupan kita. Pasti di tempat ini kita menghayati yang dinamakan kebenaran firman Allah itu dibukakan bagi kita semua. Kita punya yang namanya kesempatan untuk merenungkan firman Allah di tempat ini. Dan nats firman Tuhan katakan, persembahkan hidupmu. Memang kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian untuk persekutuan kita dengan Allah, untuk pembaharuan dan pengampunan dosa sehingga kita layak di hadapannya. Nah, sekarang anjuran firman Allah dalam kitab Roma pasal 12 dikatakan ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus akan tolong kita semua. Dia akan menuntun kita lepas dari atau di dalam kondisi sebagai warga binaan. Kita dibina oleh Tuhan. Keluar dari tempat ini, kita juga akan dituntun Tuhan. Datang kepada Dia yang memberi kepada kita tanggung jawab. Minta tolong Dia untuk membantu kita dengan rohnya, sehingga kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, pikiran, mulut kita, perasaan kita, dan seluruh halnya kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dan semua orang. Dan itu sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan dalam diri kita, tapi juga kemuliaan bagi Allah dan bagi siapapun di sekitarnya. Dan orang akan mengakui siapa Tuhan dan akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Demikian tujuan hidup ini, yaitu memuliakan namanya. Persembahkan hidupmu, mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Serahkan hidup agar boleh dipakai sebagai alat di dalam tangannya untuk kemuliaan namanya. Amin.